ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih juga Ricky dari Bandung sudah gabung dengan kita. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini dan kita akan bersama-sama menyatukan hati kita, menyatukan roh kita, dan kita mau menyatakan haleluya. Katakan lagi melalui udara, melalui apapun. Kita katakan shalom. Shalom. Kami sejahtera. Tuhan turun Shalom, atas shalom. Dimanapun kita berada, mau di Sangir, mau di Makassar, di Tangerang, di Jakarta, di Cikarang, di Bandung, di Jogja, dan dimanapun. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak membatasi, ya. Haleluya, dia sudah bangkit. Haleluya. Kamu mengatakan kebangkitannya, dan itu berarti kemenangan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, yang bisa bangkit berdiri di tempatnya, dan kita akan mengatakan rayakan, rayakan, mari rayakan. Haleluya. Rayakan, mari rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Bangkit hidupku selamanya. Kebangkitan, bangkit, dia bangkit, rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit hidup selamanya. Dia bangkit, dia selamanya. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Buat Tuhan, haleluya, katakan dia bangkit. Dia bangkit, dan itu artinya ketika dia bangkit ada pengharapan kepada kita, ada kehidupan. Haleluya. Kita akan buka ibadah kita pada siang hari ini di Indonesia, dan saya minta dengan penuh kasih hambanya Bapak Vence Dalope memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan. Ya, puji Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita seru dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sore hari ini buat kebaikan dan kasih-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami masih sehat, kuat, semua itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa bertemu satu dengan yang lain lewat Zoom sore hari ini, ibadah Lapas Pemuda Tangerang. Saya percaya itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Walaupun kami saling berjauhan satu dengan yang lain, ada di Perancis, di Makassar, di Jakarta, di Tangerang, ataupun di Sangir, ataupun di mana saja berada Tuhan. Kami percaya semua itu karena anugerah dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berbicara bagi setiap kami, Roh Kudus berbicara bagi hidup kami ya Tuhan. Dari awal hingga berakhirnya, biarlah ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya kami diberkati, jadilah atas karena kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini, kami buka ibadah kami,
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita sama-sama terus ada di dalam Amin. hadirat Tuhan. Kita akan masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus dan anda yang Maha Kuasa. Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Lord, we know you are between us. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan, dan Engkau sedang hadir melawat setiap kami, Tuhan. Melawat hati kami, Tuhan, dan terima kasih, Tuhan. Karena meskipun kami berbeda jarak yang begitu jauh, tapi kami bisa merasakan lawatan Tuhan. Urapan Tuhan, Tuhan terjadi saat ini ya Bapa. Bapa di sorga, Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah bangkit Tuhan. Tapi hati kami masih banyak yang ragu-ragu dan tidak yakin bahwa Engkau Tuhan memang benar bangkit. Kadang kami merasakan Tuhan ketika kami mendapatkan problem bahwa Engkau adakah Tuhan. Hati kami sering ragu-ragu Tuhan.
Untuk itu Tuhan, saat ini kami persilakan Tuhan, Engkau menyentuh setiap hati kami. Horas syandaralaya paralaya sikiralaya maralaya syaralaya. Haleluya, haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri menjalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, agar ku sebuah kasih yang selalu memberi, jaga air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam pujian ini mengatakan, saudara, bahwa kita dalam menjalani hidup ini tidak pernah sendiri, saudara. Karena Tuhan setelah dia naik ke sorga, dia memberikan kita satu penolong yang ada di sini, saudara. Engkau tidak pernah sendiri, saudara. Mungkin engkau merasa kesepian, tetapi ketika engkau merasakan itu, ingat lagu ini. Dia senantiasa mau hadir dan menyentuh hatimu. Tinggal kita, apakah kita masih ragu bahwa kehadirannya melalui Roh Allah yang kudus itu senantiasa menyertai kita. Dan ingat bahwa rancangannya yang terbaik dalam hidup kita, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Sehingga teman-temanku di lapas, saudara-saudaraku yang ada di lapas, mungkin tubuh kalian saat ini ada di dalam sana, tapi percayalah bahwa roh kalian ada di dalam tangan Tuhan. Dan di mana ada Roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Di dalam nama Yesus, izinkan Tuhan saat ini untuk menyentuh hatimu. Haleluya, haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri menjalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Izinkan Tuhan untuk menyentuh hatimu, memulihkan hidupmu, dan khusus dalam ibadah ini, biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita, terutama di dalam hati kita. Dalam nama Yesus, kami siap terus Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yang masih berdiri silakan duduk. Yang sudah duduk tetap dalam hadirat Tuhan, dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman kita yang ada di lapas sebelum kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Silakan ada teman di lapas yang bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian ya. Silakan dari Lapas Pemuda Tangerang. Silakan teman, ayo. Abdi yang tadi aja. Bentar, madam, ya. Oke, teman-teman, ayo. Silakan. Berikan persembahan pujian bagi Tuhan. Ya. Suara Anda disaksikan sampai ke Perancis, ya. Ayo, ada yang ngiringi dong, bantu musik. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom madam yang ada di Prancis. Ya, sehat madam. Puji Tuhan, terima kasih. Iya. Iya, pada siang hari ini saya mau menyebutkan tentang di mana di tempat ini selama setahun saya menjalani, saya pikir tempat ini adalah tempat yang paling terburuk, dan di mana tempat ini ternyata pemikiran saya salah, di mana di tempat ini Tuhan selalu berikan saya kesehatan, selalu Tuhan hadirkan orang-orang yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup saya, terutama yayasan ini sungguh selalu menguatkan saya setiap saya mengikuti kebaktian bersama Madam Christine. Terima kasih Madam. Madam, Tuhan menghadirkan Madam di tengah-tengah kami yang selalu memperhatikan kami, selalu memperhatikan kekurangan kami. Dan di siang hari ini saya mau menyaksikan kesaksian pujian juga. Saya mau mengajak teman nih, Opa. Jangan malu-malu, ayo. Kawan. Mari kita memuji Tuhan. Biar kita selalu diberi kesehatan. Amin. Ini ikut nggak Pak Urbanus aja?
Gaban. Gaban. Ya, bagi teman-teman mungkin yang tahu lagunya, mari kita nyanyi bersama demi kemuliaan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kini Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, sekian dan terima kasih teman-teman. Shalom. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan yuk. Luar biasa. Yes, musim boleh berganti. Seperti saat ini kami sedang menghadapi musim semi. Tapi meskipun di tengah musim semi cahaya begitu terang ya, benderang. Tetapi yang namanya anginnya begitu keras. Kadang kami banyak yang sakit karena itu ya. Tetapi meskipun musim selalu berganti, kondisi selalu berubah-ubah, tetapi benar kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bahwa waktu sekarang ini kita benar-benar siapkan, mengorbankan waktu ini hanya untuk Tuhan. Mungkin sebelum engkau datang dalam ibadah ini, baik yang engkau ada yang di lapas, baik engkau ada di rumah-rumahmu, saya mau katakan, mari tinggalkan semua itu. Mari kita mau menyiapkan hati kita, membuka hati kita, sehingga firman Tuhan akan ditabur nanti, itu akan tinggal dan merema, serta memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Bukankah firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Kita tahu saudara bahwa hanya Yesus pribadi yang paling mengenal kita. Saudara kita sekalipun, mungkin orang tua kita sekalipun tidak mengerti siapa kita, tapi Yesus, Dia pribadi yang sangat mengenal hatimu dan hatiku. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, ada tersembunyi bagimu, hatiku kau tahu. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ratapan kasih-Mu. Saya mau ayat pertamanya teman-teman di lapas yang bawah ini ya. Seperti rusa yang haus, rindu air
hatiku Tahan. Sekarang mari kita semua lakukan ayat kedua. Menunda dan gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal. tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau dan bawaku untuk dekat lagi padamu. tinggal dalam dan dekat tinggal dalam tinggal dalam indahnya betapa kasih. Haleluya. Saya minta Ibu Astuti Maro untuk memimpin kita di dalam doa sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan yang nanti akan langsung diambil oleh Ibu Pendeta Sri Yuni Pakiding, STH, yang akan memberikan kita pencerahan melalui firman Tuhan. Silakan Ibu Tuti dan langsung disambung oleh Baik. Ibu. Mari kita satu dalam doa, saudara-saudaraku yang terkasih. Sebagaimana pujian yang kami nyanyikan ya Bapa, kerinduan kami untuk terus dilingkupi dengan kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau satu pribadi yang paling mengenal siapakah kami ya Tuhan. Baik kami yang di luar lapas maupun saudara-saudara kami yang terkasih di dalam lapas, siapapun kami membutuhkan Engkau. Firman yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tolong lawat kami ya Roh Kudus. Mampukan kami mengerti isi hati-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya urapan-Mu bagi setiap kami. Baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarnya. Tuhan tolong lembutkan hati kami. Apabila ada kami yang kecewa, apabila kami yang sudah bebal atau kami yang keras hati yang sulit Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Firman-Mu boleh menjamah kami pada siang ini Bapa. Sehingga setiap kami boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan terjadi pertobatan, terjadi perubahan, terjadi pembaruan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan jam pemberitaan firman ini dalam otoritas-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Kuasa jahat bentuk apapun yang coba mencuri firman ini. Roh iblis yang membuat kami ngantuk, yang membuat kami lelah. Kami cabut, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari hati kami, keluar dari tempat di mana kami beribadah saat ini. Lingkupi kami semua dengan kuasa-Mu. Damai sejahtera sukacita-Mu memberkati setiap kami. Terlebih untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikannya. Biar isi hati Tuhan yang disampaikan untuk kami boleh memahami. Tuhan tolong juga kami tidak hanya mendengar, tidak hanya mengerti, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tidak terkecuali. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami buka hati, siap untuk sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan hambanya, Sri Yuni Pakiding, Sarjana Teologi. Shalom. Firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49.
Sebelum kita merenungkannya, saya akan bacakan untuk kita. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkannya dalam sebuah tema, bukankah hati kita ragu-ragu? Saya izin share screen. Bukankah hati kita ragu-ragu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita melihat bahwa murid-murid Yesus yang notabene adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus selama hidupnya, juga masih mengalami ragu-ragu, keraguan-raguan akan kebangkitan Yesus. Padahal sebelumnya Yesus telah mengatakan kepada mereka bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka merasakan keraguan-raguan itu ketika mereka bertemu dengan Yesus. Nah, setiap kita dalam kehidupan kita ini, mungkin kita pernah, bahkan hampir kita semua pasti pernah diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita merasa ragu-ragu. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Namun, apakah kita akan terus-menerus membiarkan diri kita dalam keraguan-raguan? Lalu, bagaimana kita bisa melawan keraguan dalam diri kita? Ketika keraguan itu kita tahu bahwa kita ragu, bagaimana kita bisa melawan?
keraguan itu dalam diri kita. Firman Tuhan hari ini menarik untuk kita renungkan. Dan saya berharap lewat firman ini, kita semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita. Ayat 36 pembacaan kita, ketika mereka sedang berbincang-bincang, persoalan ketika Yesus bertemu dengan murid di jalan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid di jalan ke Emmaus. Mereka sedang memperbincangkan perkara itu. Menjadi bahan perbincangan mereka ketika kedua murid ini kembali ke Yerusalem berkumpul dengan rekan-rekannya sesama murid-murid yang lain. Di bagian kitab yang lain, di Yohanes pasal 20 ayat 19, mencatat bahwa murid-murid ini berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang tertutup, terkunci. Dan kejadiannya itu pada malam hari. Kita bisa membayangkan situasi ketakutan yang dialami oleh murid-murid ketika kebangkitan Yesus terjadi. Mungkin hari ini kita merayakan kebangkitan dengan penuh sukacita. Secara teologis, kita bersukacita karena kebangkitan Yesus. Tapi pada saat itu, tercatat bahwa kebangkitan itu menakutkan mereka. Padahal sebelumnya sudah dikatakan kepada mereka bahwa Yesus akan bangkit. Kenapa mereka takut? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu, pemerintah-pemerintah pada saat itu yang menyalibkan Yesus, mereka sudah tahu bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Dan otomatis murid-murid pasti akan menjadi sasaran utama. Sehingga mereka ketakutan ketika mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika mendengar bahwa mayat itu hilang. Dan dikatakan sudah bangkit. Lalu ketika mereka berbincang-bincang dalam situasi yang ketakutan, yang sangat mencekam di malam hari, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Dalam ketakutan yang sangat mencekam, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, membawa damai sejahtera. Suatu penghiburan bagi murid-murid dalam situasi yang mencekam pada saat itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka? Apakah murid-murid langsung percaya bahwa itu Yesus? Apakah murid-murid langsung mengenal bahwa itu Yesus? Di ayat selanjutnya, 37-38, mereka ragu-ragu. Mereka terkejut melihat sosok yang hadir di tengah-tengah mereka. Ini beneran Yesus ya? Ini hantu bukan? Jika diperhadapkan pada situasi pada saat itu, mungkin saya dan juga saudaraku sekalian juga akan sama dengan mereka. Ini beneran Yesus nggak sih? Kan kemarin dia meninggal. Kenapa dia ada di sini? Mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Namun yang menarik di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah tindakan Yesus yang tidak membiarkan murid-muridnya dalam keraguan-raguan. Yesus tidak membiarkan murid-murid itu terus bertanya-tanya, tetapi Yesus meyakinkan murid-murid itu. Ayat 39-44. Yesus mengambil inisiatif dan tidak membiarkan murid-muridnya dalam keraguan-raguan. Dia memperlihatkan bekas paku di tangan dan kakinya. Lalu apa yang terjadi? Apakah murid-murid langsung percaya? Ketika Yesus memperlihatkan bekas paku di tangan dan juga kakinya, mereka belum percaya.
Dikatakan mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Pertama, karena girangnya sehingga belum percaya. Berita kebangkitan seperti sesuatu yang terlalu berlebihan, sesuatu yang muluk bagi mereka. Emang ada orang yang sudah mati, meninggal bisa bangkit kembali? Dan yang kedua, berita itu yang membuat mereka heran adalah terlalu mustahil bagi mereka. Berita itu terlalu mustahil untuk dipercaya, terlalu mustahil untuk menjadi kenyataan. Sebab mereka telah melupakan kitab suci dan besarnya kuasa Allah. Mereka telah melupakan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus. Kita mungkin seperti ini dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang sangat terjepit, sangat mencekam, dengan pergumulan kehidupan yang kita alami, lalu tiba-tiba ada sesuatu hal yang menurut kita tidak masuk akal, sulit untuk dipercaya. Kita butuh bukti-bukti agar kita bisa mempercayai hal-hal itu. Kadang kita sulit untuk menggunakan mata iman kita, karena kita terlalu sering untuk menggunakan mata lahiriah kita. Dan memang itu bukan suatu persoalan yang mudah. Pengenalan akan Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu akan menuntun kita untuk semakin menerangi mata hati kita. Kembali ketika mereka belum percaya bahwa itu Yesus, apa yang Yesus selanjutnya lakukan kepada murid-murid itu? Dia tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita mungkin di posisi Yesus, ya udah kalau nggak percaya, udah terserah gitu. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia terus meyakinkan murid-muridnya dengan meminta makanan kepada mereka dan memakannya di depan mereka. Dia meminta ikan goreng dan memakan di depan mereka untuk meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar Yesus, dia benar-benar guru kita. Tak sampai di situ, Yesus juga mengingatkan kepada mereka mengenai firman Allah yang pernah mereka dengar. Yesus mengingatkan kepada mereka tentang firman Allah yang mereka baca sebelumnya. Sehingga hal itu menimbulkan iman mereka akan kebangkitan Kristus. Sehingga semua penghalang untuk melihat bahwa dia sosok yang ada di tengah-tengah mereka, yang hadir pada saat mereka dalam ketakutan itu, adalah benar-benar Yesus. Kebangkitan Yesus di tengah-tengah mereka itu akhirnya disingkirkan, terbuka. Yesus dengan rohnya bekerja dalam pikiran murid-murid untuk mengembalikan iman mereka. Yesus memulihkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang yang terbatas. Kita memiliki banyak hal yang tidak sanggup kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus sendirilah yang akan membuat kita bisa kuat. Yesus sendirilah yang akan membuat iman kita bertumbuh, iman kita semakin kuat ketika kita mau berserah kepadanya. Ketika kita mau datang kepadanya. Ini bukan persoalan seberapa besar pergumulan kita, seberapa besar ragu-ragunya kita, seberapa besar ketakutan yang kita alami. Tapi ini tentang
Mau tidak kita datang kepada Yesus, membuka diri kita, hati kita di hadapan Yesus. Dan dia sendiri yang akan menolong kita, dia sendiri yang akan membuka selubung itu, sehingga kita bisa melihat bahwa dia ada di tengah-tengah pergumulan kita. Dia ada di tengah-tengah keraguan-raguan kita. Dia sungguh bangkit. Yesus memulihkan murid-murid itu. Demikian pun dengan kita. Yesus akan memulihkan kita. Yesus memulihkan kita ketika kita datang kepadanya, berserah kepadanya, terbuka di hadapannya. Dan apa selanjutnya ketika mereka telah dipulihkan? Murid-murid itu selanjutnya Yesus katakan akan dikirim menjadi saksi akan kebangkitan Yesus di mana-mana. Mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Sampai hari ini kita boleh berkumpul pada saat ini, kalau bukan karena adanya gerakan kesaksian itu di awal, di masa yang sangat lampau, mungkin hari ini kita tidak seperti ini. Tetapi karena adanya kesaksian itu, kita boleh berkumpul pada saat ini bersekutu. Mereka memberitakan Injil. Diberikan perintah untuk memberitakan Injil. Namun sebelum itu mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Mungkin kita balik lagi ke keraguan-raguan kita ketika kita ingin untuk melakukan suatu hal seperti bersaksi dan lain sebagainya. Lalu kita ragu-ragu, kita takut, bisa nggak ya saya bersaksi, bisa nggak ya nanti ngomongnya seperti ini, nanti ngomongnya salah-salah, nggak enak. Bisa nggak ya saya bersaksi dengan kehidupan saya yang mungkin kita merasa sangat kotor dan lain sebagainya. Do not think about that. Karena Tuhan Yesus, dia sendiri yang akan memperlengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan, berada dalam posisi seperti yang dialami oleh murid-murid, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bukan hal yang asing bagi kita. Walaupun situasinya, kasusnya berbeda, tetapi ketakutan atau kecemasan atau keraguan itu sama. Berada dalam situasi yang dipenuhi oleh ketakutan, berada dalam situasi yang dipenuhi oleh keraguan-raguan, serta berbagai situasi kehidupan, pergumulan kehidupan yang kita alami. Namun firman Tuhan hari ini kembali meneguhkan iman percaya kita. Mungkin kita merasa bahwa keadaan kita pada saat ini, keberadaan kita pada saat ini tidak layak, akan menghancurkan masa depan kita. Kita merasa bahwa kita nggak punya masa depan lagi. Tidak. Yesus akan bekerja dengan caranya yang akan membuat kita tercengang. Selagi kita mau berserah kepadanya. Dia tidak akan membiarkan kita untuk terus-menerus hidup dalam keraguan-raguan. Ia akan berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada kita. Seperti ia meyakinkan murid-murid bahwa dia yang sekarang, yang adalah dia yang dulu, yang bersama-sama dengan mereka. Demikian dalam musim hidup kita. Yesus yang ada ketika kita berada dalam kehidupan yang baik-baik saja, tanpa pergumulan, kehidupan yang penuh dengan sukacita, menurut pandangan duniawi, dia juga yang akan ada dalam pergumulan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Mungkin kita merasa bahwa kalau Tuhan itu ada, kalau Yesus Kristus memang ada, kenapa saya harus menanggung penderitaan ini? Kenapa saya harus menanggung pergumulan ini? Ada maksud Tuhan di sana. Mungkin engkau sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk membentuk engkau, menaikkan level iman engkau. Mungkin kita kadang bertanya, Tuhan, kamu di mana? Aku membutuhkan engkau. Saking ketakutannya kita.
Tapi melalui iman kepadanya, kita akan mengenal Dia. Pikiran kita akan dibukakan. Keraguan-raguan akan ditepiskan. Kita akan mendapat damai sejahtera darinya, penghiburan darinya, kekuatan darinya. Iman itu bertumbuh lewat pembelajaran firman Tuhan. Dibutuhkan kesetiaan untuk mendapatkan iman yang kokoh di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tetap setia kepadanya walau banyak pergumulan yang kita hadapi, dan walau itu tidak mudah, tapi Dia sendiri yang akan menguatkan kita. Dan Dia sendiri yang akan menepiskan segala keraguan itu. Karena Dia sangat mengasihi kita, seperti Dia mengasihi murid-muridnya, Dia akan meyakinkan kepada kita bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena itu, apapun kondisi kita, mari menjadi saksi kebangkitannya yang memberikan kehidupan. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih hambanya Ibu Sri Yuni Pak Kiding STH. Beliau adalah alumni dari Institut Agama Kristen Negeri yang berada di Makale, Toraja. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini boleh memberikan sharing firman, tapi beliau saat ini sedang melayani di Yogyakarta. Ya, jadi di Zoom ini juga ada rekan sepelayanan dari Ibu Sri Yuni adalah Bapak Apriaji, Saudara Apriaji yang ada juga ya, Daniel, ada bersama dengan kita. Nah, Saudara Firman yang datang tadi itu memberikan kepada kita satu pencerahan bahwa kebangkitannya yang Dia benar sudah bangkit, janganlah kita menjadi ragu-ragu. Saat ini bila ada saudara yang masih ragu-ragu, mari serahkan hatimu kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, saudara-saudara yang ada di lapas Tangerang, pemuda Tangerang, mari bangkit berdiri. Dan kami hamba-hamba Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Hilda Calvin akan berdoa buat semua saudara yang ada di lapas pemuda Tangerang, dan saya silakan yang mau didoakan khusus untuk maju ke depan untuk kami bisa berdoa sambil kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau berkata berserah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berserah kepada Tuhan, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Silakan hambanya Ibu Hilda Calvin untuk memimpin kita, khususnya teman-teman yang ada di lapas. Dan mari hamba-hamba Tuhan, hambanya orang tua kita, Bapak Pendeta Paulus Maro, Ibu Astuti Maro, bahkan semua kita yang ada di Zoom ini, mari kita arahkan tangan kita dan memberkati serta mengutus saudara-saudara kita yang ada di lapas pemuda Tangerang. Dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Hilda Calvin. Silakan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak ragu-ragu percaya kepadamu. Biarlah firman ini sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan sebagai penghiburan bagi kami untuk menguatkan iman kami. Ya Tuhan,
Biarlah lewat firman-Mu ini membimbing kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Teristimewa kepada saudara-saudara kami yang saat ini berada di lapas pemuda Tangerang. Yesus Tuhanku, di dalam kemelut hati mereka, yang mana Tuhan, kami tidak ingin menuntut hidup mulus tanpa gelombang, tetapi kami mau ya Tuhan memikul salib-Mu. Itulah tugas kami sebagai pengikut-Mu, bukannya lari menghindar ya Allah. Tuhan, saat-saat ini mungkin saudara-saudara kami ada yang tidak mengerti jalan-Mu. Tunjukkanlah ya Tuhan jalan-Mu ke arah rencana-Mu yang indah. Mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini dalam kebingungan, dalam kekhawatiran yang melanda. Ada yang sesak ya Tuhan jiwanya. Tolong Tuhan. Jangan lepaskan tangan mereka untuk terus datang kepadamu. Tapi mampukanlah mereka untuk berdiri tegap melawan gelombang perasaan yang tak menentu itu. Bantulah saudara-saudara kami yang ada di pemuda lapas Tangerang ya Tuhan, untuk senantiasa bersabar dengan penuh kasih dan kerendahan hati yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jangan ada lagi keraguan kepadamu ya Tuhan, tetapi ya Tuhan, Engkau terus menguatkan iman percayanya. Jangan mereka hanyut Tuhan untuk melawan-Mu, tetapi ia senantiasa menyerahkan dalam arus pencobaan hidup yang dijalani. Biarlah ya Tuhan, dengan dekapan kasih-Mu, menguatkan saudara-saudara kami untuk terus berjuang, menyadarkan mereka bahwa Tuhan, mereka tidak sendirian. Ada kami yang senantiasa mendoakan mereka. Banyak saudara-saudara kami yang di luar daripada lapas pemuda Tangerang senantiasa menaruh harap, percaya bahwa mereka tidak sendiri. Tetapi Engkau Tuhan yang tak pernah lesu dan yang tak pernah meninggalkan mereka. Engkau terus memegang tangan mereka, mendekat mereka dalam segala suasana. Terlebih dalam suasana yang mana ya Tuhan mencekam mereka. Tuhan, inilah doa kami yang terus kami harap untuk menguatkan saudara-saudara kami yang berada di lapas pemuda Tangerang dan kami semua yang ada di Zoom ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Hilda. Silakan duduk kembali saudara. Dan saya meminta Tuhan menggerakkan saya untuk ada 1-2 orang yang memberikan kesaksian. Apakah hatinya masih ragu-ragu setelah mendengarkan firman Tuhan tadi? Kenapa kita harus mendengar ini? Karena kami mau meyakinkan apakah firman Tuhan ini menyampai atau message dari Tuhan ini sampai kepada saudara. Saya minta 1 orang, paling banyak 2 orang melihat waktu untuk bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan setelah menerima akan firman Tuhan. Silakan. Satu opung yang tua, 1 yang muda. Siapa yang bersedia memberikan kesan? Ya, ya opung. Ini Madam Christine. Christine namanya. Iya, Madam Christine. Horas opung, horas. Madam bisa lihat orangnya. Ini opung, ada pihak sini opung. Opung berdiri aja sini. Di sini. Madam bisa lihat? Bisa. Ah, ini opung. Meskipun namanya opung, tapi masih berjiwa muda ya, karena ada di lapas pemuda. Haleluya. Tuhan. Ya. Pagi, Madam.
Saya namanya Ramlan Sinaga. Ya, di sini dipanggil Opung. Ya, karena memang usia saya sudah layak dipanggil Opung. Udah 66 tahun, Madam. Ya. Oke. Tapi semangat masih muda karena ada di Lapas Pemuda Tangerang. Ya. Silakan Opung. Shalom teman-teman yang terkasih. Ya, sudah pasti kami yang ada di Lapas Pemuda ini menghadapi berbagai persoalan. Itu sudah pasti, dan satu orang pun di antara kami tidak pernah mendambakan, mengharapkan kami ada di tempat ini. Tapi kenyataannya kami sudah ada di sini. Ya, kami sedih, kami menderita, tetapi dengan firman Tuhan yang disampaikan, yang terambil tadi dari Lukas 24, ayat 36 sampai 39 itu, kami merasa terberkati. Benar nggak, teman-teman? Ya, kami merasa ada damai sejahtera. Dari kekhawatiran kami, keraguan-raguan kami, kecemasan kami di tempat ini terobati dengan firman Tuhan yang baru disampaikan oleh Bu Pendeta Muda itu. Ya, kami semua di sini laki-laki. Ya, sebagaimana umumnya bahwa kami ini sebagai kepala rumah tangga, soko guru keluarga. Bukan saja soko guru keluarga dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam segala hal di dalam keluarga. Keberadaan kami di sini sudah tentu itu akan hilang. Jadi penderitaan kami ini ada seperti dua sisi mata uang ini, di tempat ini dan di rumah kami masing-masing di luar sana. Tapi kami bersyukur, puji Tuhan, kami senantiasa dibekali dengan firman, dan khususnya pada sore hari ini, kami merasa sangat memperoleh damai sejahtera. Dan untuk kami berterima kasih, semoga Tuhan memberkati pelayanan kita seluruh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Ora shalom, mau lihat godang. Mau lihat godang. Iya. Silakan, boleh satu lagi hambanya. Nah, satu lagi paling muda nih, Madam. Iya. Adik ini paling muda, paling kecil lagi. Batak juga kah? Shalom, selamat sore, Madam. Shalom. Ya, di sini saya ingin memberikan kesaksian. Ya, begitu banyaknya Kenalkan kebaikan nama Tuhan. dulu, nama. Ya. Nama saya Fernando. Ya. Lengkap, yang lengkap. Ya, nama saya Fernando Prasetyo. Asal Jakarta. Ya. Biasa dipanggil Jakeus. Ya, saya ingin menyaksikan begitu banyaknya kebaikan Tuhan di tempat ini ya. Begitu dari awal saya masuk sampai sekarang ini ya. Kasih Tuhan selalu menyertai di dalam hidup saya, puji Tuhan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita bagi kita yang percaya akan kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, di sini saya ingin memberikan pujian juga bagi Tuhan. Hah? Ya, firman Tuhan yang membangkitkan untuk tidak ragu-ragu ya, ikut pada Tuhan ya, untuk selalu semangat di dalam Tuhan ya, untuk membangkitkan setiap semangat kita ya. Saya juga ingin bernyanyi ya. Ya, mungkin ini saja. Mungkin bulan depan aja ya nyanyinya, karena melihat waktu kita belum, masih ada doa syafaat, doa berkat, doa persembahan ya, Sakeus. Tapi ingat Sakeus, sesuai namamu Tuhan Yesus mau datang ke rumahmu ya. Dan dia, kalau kamu ada di dalam penjara, dia datang di dalam hatimu. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya, bahwa dia bangkit dan dia mau mati untuk kamu Sakeus ya.
bulan depan kita berharap ada Pak Bobi, ada Ibu Astuti. Semoga hambanya Pak Pendeta Paulus Maro bisa hadir juga supaya kita bisa ada perjamuan kudus ya. Dan kami yang ada di luar negeri ini bisa mengikuti secara online. Jadi kita hibrid nanti bulan depan. Kalau semoga Pak Paulus, Ibu Astuti dan Pak Bobi ada waktu dan kita boleh onsite ya, bisa datang ke sana. Sudah lama kita ada perjamuan kudus. Ya. Sakeus semangat nyanyi, Madam. Ya, dan saya boleh umumkan bahwa karena kita masih ada dalam suasana Paskah, kepada tadi yang menyaksikan akan firman Tuhan Opung dan Sakeus, kami akan memberikan hadiah khusus ya kepada mereka yang boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Nanti dibawa ya bulan depan. Ya, baik, kita akan masuk acara selanjutnya. Masih dalam rangkaian ibadah ini, yaitu persembahan. Persembahan dari Mercusuar Ministry YDM sudah kami transfer melalui Bapak Billy. Dan saat ini kepada teman-teman yang mau memberikan persembahannya, kalau kamu nggak punya apa-apa, Petrus berkata emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus mereka tetap sehat, berjuang. Dan aku cuma mau bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baik, kita akan berikan persembahan, namun sebelumnya doa persembahan dipimpin oleh hambanya, Bapak Apriaji. Daniel, silakan. Ya. Ya, mari kita saat dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pernyataan yang selalu Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu selalu yang telah menyampaikan firman. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menyertai ia dimanapun berada. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Kiranya Engkau sertai selalu dan memberikan kesehatan. Tak lupa bagi umat-Mu yang tak sempat hadir. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan kekuatan. Sebentar kami ingin memberikan ucapan syukur kami. Kiranya melalui persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Baik, silakan yang mau memberikan persembahan, silakan berikan persembahannya ya. Dan seperti saya katakan tadi, jika engkau tidak punya apa-apa untuk memberikan, persembahkanlah hidupmu, talentamu, apapun yang ada padamu, kasih buat Tuhan. Di luar sana, di sekitarmu, di dalam lapas, itu masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Pergi persembahkan perkataanmu, kabar baik kepada mereka supaya mereka juga boleh beroleh keselamatan daripada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Baik saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan di dalam doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Mila. Dan aku mohon secara khusus mendoakan anakku Axel Dio yang sebentar akan ujian bakalaureat. Ujian ini menentukan untuk mendapatkan universitas terbaik. Kami sih mengucap syukur bahwa sebelum dia tamat sudah beberapa universitas yang melirik, tetapi itu belum berkenan kepada kami karena adanya jauh di luar kota Tulus ya, dari kota kami. Lumayan jauh, jadi kami maunya ada di sekitar sini ya. Mohon doakan supaya dia berhasil melalui bakalaureat, ujian bakalaureat namanya. Sebentar jam 2 waktu di sini, jadi kurang lebih 4 jam lagi dia akan ujian. Terima kasih, itu titipan doa saya. Mungkin ada teman-teman di lapas yang mau didoakan secara khusus. Kalau nggak ada, kita akan doa secara umum. Ya, ada? Ada nih. Iya. Minta Siapa? Doa saya. Orang tua saya yang masuk IGD tadi malam. Oh, siapa namanya? Utama. Soli Utama.
Soli Utama. Oke. Orang tuanya apa? Papa ya? Mama. Mama. Nama mamanya? Soli Utama. Soli Utama. Oke. Mila masuk IGD ya. Tolong didoakan Ibu Soli Utama. Madam, ini ya. Namanya Indra Tuana Kota. Oh, yang Tuana Kota. Iya. Yakinlah Indra, jangan ragu-ragu. Firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, mamamu sudah sembuh, punya iman itu ya. Tapi kita akan doakan secara corporate, secara bersama, karena dua orang sepakat itu kuasanya besar. Amin. Mari kita akan dipimpin oleh Ibu Mila Calvin dan nanti diakhiri dengan doa Bapak kami. Silakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan atas kami di siang hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami percaya Engkau sudah layakkan kami Tuhan untuk berseru dan meminta kepadamu. Saat ini kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu tadi, Saudari Sri Yuni Pakiding STH Tuhan. Dimanapun dia berada, Engkau berkati Tuhan, Engkau buat berhasil apa yang dia lakukan Tuhan. Terkhusus untuk program studi yang dilanjutkan untuk ke jenjang S2 Tuhan. Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Bahkan pelayanannya di Jogja Tuhan. Engkau yang memberkati, jadikan berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan apapun yang diperlukan kami percaya Engkau sudah menyediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan Engkau selalu berikan atasnya ya Tuhan. Walaupun juga jauh dari keluarga, biarlah Engkau yang datang menghiburnya ya Tuhan. Sehingga dia dapat menyelesaikan studinya penuh dengan kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Lapas Pemuda Tangerang ya Tuhan saat ini. Kami percaya bukan satu kebetulan mereka berada di tempat lapas ya Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Melalui proses yang mereka jalani saat ini, kami percaya dia semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan, dan selalu mengandalkan dan berseru kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, buat saudara-saudara kami yang telah mengikuti ibadah Zoom ini bersama YDM ya Tuhan. Kalau saat ini ada yang bergumul di dalam kelemahan tubuh, Engkau yang datang melawat mereka, yang memulihkan, menyembuhkan mereka, sehingga Tuhan makanan, minuman, obat-obatan yang diminum Tuhan, menjadi kesehatan bagi tubuh mereka. Kami berdoa secara khusus Tuhan, buat Ibu dari Pak Indra, Ibu Soli Utama ya Tuhan, yang tadi malam masuk IGD ya Tuhan. Apapun penyakitnya yang diderita, kami bersatu hati di dalam nama Yesus, kami berseru, kami bersepakat oleh bilur-bilur-Mu telah disembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kesakitannya Engkau sudah angkat ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menanggung di atas kayu salib Tuhan, untuk sakit penyakit kami. Melalui doa kami pada siang sore hari ini ya Tuhan, Engkau datang menjamahnya ya Bapa. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Engkau yang menjamahnya dan memberikan kesembuhan atasnya ya Tuhan. Segala kelemahan tubuh Engkau sudah angkat ya Tuhan. Obat-obatan, minuman, makanan yang dipakai, bahkan alat medis, para dokter, suster Tuhan yang menangani ya Tuhan. Engkau menjadikan semua itu alat untuk kesembuhannya, untuk pemulihannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun di Lapas Pemuda Tangerang ya Tuhan. Terima kasih buat pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan atasnya. Biarlah semakin dewasa di dalam mengiringi Engkau ya Tuhan. Kalaupun mereka tidak bersama-sama dengan keluarganya saat ini ya Tuhan, kerinduannya Engkau balut dengan penuh penghiburan yang daripada Engkau, penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat
lapas beserta staf yang ada di Lapas Pemuda Tangerang. Engkau juga berikan kekuatan, hikmat atas mereka sebagai pimpinan Tuhan untuk menjadi berkat kemuliaan-Mu di mana mereka Engkau tempatkan saat ini. Segala program yang direncanakannya Tuhan, Engkau yang turut ambil bagian, sehingga apapun kehendak-Mu terjadi atasnya. Engkau berkati selalu Tuhan, para pemimpin ini ya Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka, anak istri mereka Tuhan, orang tua mereka, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka bekerja dengan penuh roh takut akan Engkau ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat Madam Christine ya Tuhan yang berada di Perancis saat ini, walaupun hamba-Mu berada di Perancis Tuhan, tetapi YDM ini Tuhan terus berkobar, terus bersemangat untuk melayani Engkau. Engkau pakai Yayasan Mercysuar ini Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu. Engkau berkati Ibu Tuti, Pak Bobi Tuhan, bahkan semua hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat di dalam pelayanan pengurusan YDM ini. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan mereka. Segala program pelayanan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi. Dimanapun mereka melayani, mujizat-Mu selalu Engkau nyatakan dalam pelayanan mereka untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terkhusus juga pada siang sore hari ini kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil, dan para jajarannya Tuhan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan pelosok ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan ada padanya Tuhan, sehingga mereka memimpin bangsa kami ini Tuhan, penuh dengan kerendahan hati ya Tuhan. Mereka tidak egois, mereka tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tuhan, walaupun Tuhan di sana sini ada cercaan, ada kritik untuk pemerintahan kami, tetapi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memilih kami YDM, Lapas Pemuda Tangerang, bahkan semua kami yang berada di ruang Zoom ini Tuhan. Bagian kami adalah berdoa untuk bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami ya Tuhan, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan toleransi Tuhan, penuh dengan kemakmuran-kemakmuran yang Kau curahkan atasnya ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa Ukraina dan Rusia ya Tuhan, yang sementara ini juga masih bergejolak ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Ukraina dan Rusia Tuhan. Tuhan, biarlah mereka tidak egois ya Tuhan. Biarlah mereka penuh belas kasihan buat rakyatnya ya Tuhan, sehingga rakyatnya lagi tidak menderita atas peperangan ini. Dan kami mau berkata, kami mau bersepakat saat ini mengucapkan berkat atas Ukraina dan Rusia. Terjadilah perdamaian di bangsa ini ya Tuhan, sehingga masyarakatnya hidup penuh dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Terima kasih ya Bapa, persembahan syukur kami Engkau berkati ya Tuhan, tubuh jiwa roh kami, persembahan kehidupan kami Engkau berkati ya Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang kami berikan atas-Mu berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, ini doa syukur, ini doa syafaat kami, dan juga kami mau berdoa buat doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa buat anak kekasih kami, Axel Dio ya Tuhan, yang jam 2 nanti waktu Prancis ya Tuhan, Engkau berkati dalam mengikuti ujian untuk masuk universitas ya Tuhan. Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan hikmat,
semua pelajaran-pelajaran yang sudah diterima ya Tuhan, Engkau ingatkan kembali, dan semua soal-soal yang dihadapi ya Tuhan, dia boleh menjawab dengan sempurna, karena Tuhan yang menuntunnya, Tuhan yang beserta dengan dia, sehingga universitas yang didambakannya Tuhan, yang diinginkan oleh orang tuanya, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang menjadi keputusan Tuhan, terjadi atas pendidikan anak Axel Dio ini Tuhan. Engkau berkati selalu Tuhan kekuatan dan kesehatannya. Engkau berkati juga papa mamanya dan ada di Prancis. Biarlah sukacita, damai sejahtera memenuhi kehidupan mereka. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, yang ada di lapas dan di mana saja kita mengakhiri hari ini. Dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Paulus Maro. Kiranya Engkau memberkati melimpah dan Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat firman Tuhan dalam kehidupanmu. Dan biarlah berkat Tuhan ini tercurah atas kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Seluruh berkat Tuhan ini ada di dalam Yesus Kristus sebagai gembala yang agung, yang menggembalakan hidupmu di rumput yang hijau, di air yang tenang, sehingga jiwamu mendapatkan ketenangan, keteduhan, dan tangan Tuhan terus menyertai engkau dan memberkati engkau dalam setiap kehidupanmu, baik dalam kehidupanmu di penjara, baik dalam kehidupanmu di luar penjara, baik dalam kehidupan keluargamu masing-masing. Allahmu dalam tuntunan Roh Kudusmu menyertai dan memelihara hidupmu sekarang ini sampai Kristus Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk dan saya akan menyampaikan sebuah patah kata untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kita masih bisa bertemu dan bisa beribadah. Terima kasih kepada hambanya, Brother Bobby Giuliano, yang sudah memfasilitasi kita senantiasa untuk link ini, sehingga kita boleh beribadah meskipun jarak memisahkan kita. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan serta pekerjaan Pak Bobby. Terima kasih buat
hambanya Ibu Sri Yuni Pak Kiding yang sudah memberikan pencerahan kepada kita melalui firman-Nya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Paulus Maro beserta istri kekasih Ibu Astuti Maro yang selalu setia di dalam mengiring pelayanan bersama dengan YDM. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih adik yang kekasih Hilda Calvin, Mila Calvin yang juga selalu setia untuk bersama-sama mengangkat pelayanan ini. Terima kasih Ricci yang dari Bandung, Aji, Apri Aji ya, yang ada di Toraja, dan juga hambanya Bapak Vence Dalope yang ada di Sangir, ya sudah sama-sama dengan kita. Saya juga mengucap syukur dan terima kasih buat Kalapas Pemuda Tangerang, Bapak Kadek, yang sudah memberikan kami mitra pelayanan, pembinaan kerohanian untuk bisa melayani di Lapas Pemuda Tangerang ini. Kiranya kerjasama ini terus terbina dengan baik, dan kami berharap bahwa jika ada kelemahan di dalam kami melayani, kami mohon dimaafkan, biarlah Tuhan Yesus menyempurnakan. Terima kasih, dan saya persilakan kepada pihak lapas untuk menyampaikan pengumuman dan sepatah dua patah kata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa on-site and hybrid di bulan depan. Ya, silakan Lapas Pemuda Tangerang. Lapas Pemuda mengucapkan terima kasih atas pelayanan YDM. Kami sangat terberkati. Tuhan Yesus memberkati Madam dan semua tim pelayanan mercusuar. Shalom. Semua angkat. Ya. Cukup. Berkat jasmani sudah datang.